Saudara-saudara yang terkasih, iman Katolik kita didasarkan pada perjalanan iman bangsa Israel akan Allah, dan mereka telah merayakan tahun Yubel. Lalu bagaimana Gereja Katolik memaknai tahun Yubel yang dulu dirayakan oleh bangsa Israel? Gereja Katolik ini memaknai tradisi tahun Yubel bangsa Israel itu dalam cara yang telah disesuaikan. Tahun Yubel kini diperingati dalam tahun Yubelium yang ditetapkan oleh Paus. Tahun Yubelium yang ditetapkan oleh Bapa Suci dalam Gereja Katolik menjadi masa pengampunan dosa bagi semua orang Katolik, baik dalam lingkup pribadi maupun secara komunitas ataupun secara universal. Tahun Yubelium menjadi tahun rahmat Tuhan dan tahun pengampunan dosa, dengan kekasannya adalah penerimaan indulgensi. Tradisi ini sudah dimulai sejak tahun 1300, yaitu penetapan tahun Yubelium oleh Paus Bonifasius yang ke-8. Pada waktu itu, Yubelium diadakan setiap 50 tahun sekali sesuai dengan ketetapan tahun Yubel yang terdapat di dalam kitab suci. Namun, di periode kemudian, sejak tahun 1475, tahun Yubelium diadakan setiap 25 tahun sekali. Kita bisa memahami bahwa rentang waktu 25 tahun ini relatif lebih terjangkau bagi umur manusia dibandingkan rentang 50 tahun. Sehingga diharapkan setiap orang dapat mengalami tahun Yubelium setidaknya sekali dalam hidupnya. Yubelium yang ditetapkan setiap 25 tahun sekali ini dapat disebut sebagai Yubelium biasa. Yubelium biasa sebelum tahun 2025 ini dirayakan pada tahun 2000, yaitu sebagai Yubelium Agung, mengawali milenium yang kedua. Bapak Paus dalam kesempatan lain dapat menetapkan tahun Yubelium luar biasa. Misalnya pada tahun 2013 itu merupakan tahun Yubelium luar biasa tahun iman. Dan tahun 2016 adalah Yubelium luar biasa kerahiman ilahi. Lalu, rahmat apa yang dapat diperoleh selama tahun Yubelium dalam setahun penuh itu? Dengan menjalankan ritus atau tata cara yang telah ditetapkan oleh gereja di tahun Yubelium, kita umat beriman dapat memperoleh rahmat. Rahmat apa itu? Yaitu pertama adalah rahmat pengampunan dosa. Tentu ini diperoleh dengan merayakan sakramen tobat. Dan sesudah itu boleh mendapatkan indulgensi penuh bagi dirinya sesudah menerima sakramen tobat tersebut. Ini sama seperti bangsa Israel dulu yang dibebaskan dari perbudakan, kita dibebaskan dan mendapatkan rahmat pengampunan dosa serta indulgensi penuh ini. Tadi kita sudah menyinggung soal indulgensi. Apa itu indulgensi? Indulgensi adalah penghapusan hukuman, atau kata lain adalah siksa dosa sementara akibat dari dosa-dosa yang telah diampuni. Yang telah diampuni di mana? Yaitu di dalam sakramen tobat yang tadi sebelumnya sudah dirayakan. Kalau mengutip Katekismus Gereja Katolik nomor 1471, di sana dikatakan demikian. Indulgensi adalah penghapusan siksa-siksa temporal di hadapan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Di sini perlu digarisbawahi tentang siksa dosa temporal dan tentang dosa-dosa yang sudah diampuni, yaitu di dalam sakramen tobat yang sebelumnya dirayakan. Warga beriman Kristen yang benar-benar siap menerimanya di bawah persyaratan yang ditetapkan dengan jelas memperolehnya dengan bantuan gereja yang sebagai pelayan penebusan membagi-bagikan dan memperuntukkan kekayaan pemulihan Kristus dan para kudus secara otoritatif. Dari kalimat ini bisa kita lihat bahwa hanya umat Kristen yang memperoleh ini, kemudian dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Gereja di tahun Yubelium ini telah menetapkan syarat-syaratnya. Nanti kita akan membahas ini. Dan gereja diberi wewenang, memiliki kuasa untuk membagi-bagikan dan memperuntukkan kekayaan pemulihan Kristus dan para kudus ini secara otoritatif. Kita dapat memahami indulgensi ini barangkali dengan dibantu oleh salah satu analogi. Analoginya misalkan adalah seorang anak kecil
yang diasuh oleh ibunya dan dinasehati supaya dia tidak bermain dengan gelas kesayangan ibunya. Namun ketika ibunya lengah, anak ini bermain-main dengan gelas sehingga gelas ini pecah. Anak ini kemudian menyesal, lalu meminta maaf kepada ibunya. Tentu karena ibunya baik hati, ia memaafkan, artinya mengampuni kesalahannya. Sampai di sini, inilah yang disebut pengampunan dosa kalau kita menerima sakramen tobat. Tetapi akibat dari dosa, akibat dari kesalahan yang dibuat anak kecil ini, apakah gelas itu sebagai akibatnya, akibat dari kesalahannya, gelas itu menjadi utuh kembali? Tidak, pengampunan dari ibunya tidak lantas membuat gelas itu menjadi utuh kembali. Nah, disinilah peran indulgensi. Indulgensi ini menghapuskan hukuman atau siksa dosa atau akibat dari dosa itu. Kita dapat memahaminya lagi tentang siksa dosa sementara ini ketika kita menyadari adanya jiwa-jiwa di api penyucian. Jiwa-jiwa itu sudah diampuni oleh Allah dan mereka menuju Allah. Namun di dalam dirinya mereka sadar akan kekotoran, ketidakpantasan yang masih melekat. Itulah mengapa kita memohonkan indulgensi bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Dan sering kita memperingati ini, kita mendengarkan ini ketika kita memperingati arwah semua umat beriman setiap tanggal 2 November. Bagaimana cara mendapatkan indulgensi? Syarat-syarat dasarnya adalah menerima sakramen tobat, kemudian menerima komuni suci dalam ekaristi yang diikuti, dan yang ketiga, mendoakan intensi paus. Perlu diketahui bahwa paus kita setiap bulan itu memiliki intensi yang tentunya demi kepentingan dunia. Nah, kita umat beriman dapat mendukung paus intensi-intensinya dengan turut mendoakan ini. Khusus di dalam tahun jubileum, kita diajak untuk mengadakan ziarah jubileum ini sebagai syarat untuk mendapatkan indulgensi. Tempat ziarah jubileum itu ada di mana? Tempat ziarah jubileum itu ditentukan oleh Vatikan. Ada ritus khas yang dilakukan setiap kali tahun jubileum tiba, yaitu pembukaan pintu suci di Vatikan dan para peziarah diminta untuk melewati pintu suci ini. Peziarah harus melewati pintu suci ini dalam rangkaian ziarahnya. Pintu suci ini hanya dibuka setiap 25 tahun sekali dalam 1 tahun jubileum itu. Namun, disadari tidaklah mungkin setiap orang dapat datang ke Vatikan. Lalu, apa yang dipikirkan oleh Paus Fransiskus pada tahun ini? Paus Fransiskus memberi kesempatan bagi keuskupan-keuskupan untuk menentukan tempat peziarahan jubileum sehingga memungkinkan setiap orang beriman dapat berziarah dan memperoleh berkat khusus di tahun jubileum ini. Keuskupan Purwokerto juga menyambut kesempatan ini untuk membagikan berkat bagi setiap umat beriman. Lalu di Keuskupan Purwokerto, mana saja tempat yang telah ditentukan sebagai tempat ziarah jubileum? Sedikit bocoran, salah satu tempat itu adalah Gereja Hati Kudus Yesus Tegal. Panitia sudah menyiapkan berbagai sarana yang mendukung para peziarah ketika datang di Gereja Hati Kudus Yesus Tegal ini, termasuk tata cara berziarah itu. Lalu bagaimana tata cara berziarah jubileum di Gereja Hati Kudus Yesus Tegal ini? Simak video-video kami di seri-seri yang lain.